Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Halo teman-teman, kembali lagi kepada channel saya Metia Arafikri. Saya santriwati Pondok Pesantren Jamsu Izul Islami Bunayu. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda syirik dalam kitab Wasiatul Mustofa. Itu nanti setiap tandanya akan dibagi menjadi 3 saja. Hanya akan disebutkan 3 tanda saja dalam kitab Wasiatul Mustofa. Hadis yang pertama yang berbunyi, qala alaihi salatu wassalamu, ya aliyu il kafiri salah satu alamati syakku fillah wal buhdu fil ibadillah wal khoflatu fil ta'atillah. Itu tanda syirik yang pertama, yaitu orang kafir. Jadi tanda-tanda orang yang kafir itu ada 3. Yang pertama yaitu syakku fillah, ragu terhadap wujudnya Allah. Kemudian yang kedua yaitu wal bughdu fil ibadi, yaitu membenci hambanya Allah. Kemudian tanda yang ketiga yaitu wal khoflatu fi ta'atillah, yaitu lupa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada tanda yang kedua, yaitu hadisnya yang berbunyi, ya aliyu walil munafiki salah satu alamati ida hadasa kadzaba wa ida wa'ada aghfala wa ida tumina khona wala ta'fa'u mau'idatun. Nah, itu yaitu adalah tanda orang yang munafik. Itu ada 3 tanda. Yang pertama yaitu wa ida hadasa kadzaba, ketika berbicara dia berbohong. Kemudian wa idza wa'ada afala, ketika berjanji dia mengingkari. Kemudian wa idza tu'nina khofna, ketika dia dipercaya dia berkhianat. Kemudian juga dijelaskan dalam kitab Wasiatul Mustofa ini bahwasanya wala tanfa'hu mau'idatun, orang yang munafik itu tidak ada manfaatnya, tidak harus dipercaya, tidak ada manfaatnya ketika dia sedang berbicara. Kemudian masuk pada tanda yang ketiga, yaitu tanda-tanda orang yang pamer. Yang hadisnya yang berbunyi, ya aliyu walil muwaroi salah satu alamati yutimmu ruku'atun wa sujudatuhu ma'an nasi wa yanqusuhu idza shalla wahdahu wa yashutu lil mar'il ladzi yasnal alaihil wa yadhkurullahi fi khala'il mala. Itu adalah tanda-tanda orang yang pamer. Apakah kita adalah salah satu orang yang suka pamer? Nah, mari kita sebutkan apa saja tandanya. Coba kita introspeksi diri. Apakah kita ada di dalam salah satu 3 tanda tersebut? Semoga jangan ya teman-teman. Jadi tanda yang pertama yaitu menyempurnakan ibadahnya ketika bersama manusia, tetapi dia mengurangi ibadahnya ketika sendirian. Jadi ketika sedang banyak orang, banyak perkumpulan, kita khusyuk dalam beribadah. Tetapi sebaliknya ketika kita sedang sendirian, malahan kita melakukan ibadah hanya melakukan sebagai kewajiban saja. Jadi ibadahnya sembarangan, tidak khusyuk. Kemudian tanda yang kedua, mengingat Allah pada tempat yang tersembunyi atau perkumpulan. Jadi mengingat Allah itu ketika sedang ada di perkumpulan, ketika sedang bersembunyi dia tidak mengingatnya. Kemudian tanda yang ketiga, tanda-tanda orang yang pamer yang ketiga yaitu semangat ketika zikir, ketika ada yang memuji di perkumpulan. Ketika tidak, maka tidak bersemangat. Jadi ketika dia sedang ada di perkumpulan, kemudian ada seseorang yang memujinya ketika kita melakukan zikir, kemudian kita bangga dengan pujian tersebut. Nah, itu adalah salah satu tanda orang yang pamer. Semoga kita bukan salah satu orang yang suka pamer ya teman-teman. Kemudian jadi sekarang kita memasuki tanda-tanda orang yang bodoh. Masih
kita sebutkan 3 tanda saja. Hadisnya yang berbunyi, ya Aliyu walilahmaki salah satu alamat. Hanya disebutkan 3 alamat saja, 3 tanda saja. At-taharunu fil fara'i billah wa kasratu kalimi fi dzikrillah wal ta'nu fillah. Itu tandanya ada 3. Yang pertama yaitu at-tahawunu fil fara'i billah. Apa itu? Dia yang meremehkan perintahnya Allah, seperti meremehkan puasa pada bulan Ramadan, juga meremehkan sholat 5 waktu. Itu adalah tanda-tanda orang yang bodoh. Kemudian tanda yang kedua yaitu wakasratul kalami fi dzikrillah. Banyak berbicara ketika zikir kepada Allah. Jadi ketika kita sedang berzikir, kita bukannya fokus pada zikir kita, melainkan kita malah fokus berbincang-bincang masalah duniawi. Itu adalah orang yang bodoh, tanda orang yang bodoh yang kedua. Kemudian kita masuk pada tanda yang ketiga yaitu wata'nu fillah, yaitu suka menghina orang lain dengan mengabaikan Allah, meremehkan orang lain. Itu adalah salah satu orang yang bodoh. Lanjut hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang dianggap hina. Masih disebutkan 3 tanda saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu lil mahduli salah satu alamah, 3 tanda saja. Wa kasratul kizbi wa kasratul aimani fajiro wa kasratul wa kasratul hawaiji ilan nas. Itu hadis yang menjelaskan tentang orang yang dianggap hina. Yang pertama yaitu wakasratul aimani fajiro, yaitu orang yang banyak berbohong. Apakah kita salah satu orang yang sering berbohong, maka kita akan dianggap hina. Kemudian yang kedua yaitu wakasratul hawaiji ilan nas, yaitu orang yang banyak sumpah. Sumpahnya itu sumpah palsu. Itu adalah ciri-ciri orang yang dianggap hina. Jadi sebaiknya misalkan kita ingin berjanji, janganlah kita untuk gampang melontarkan kata sumpah. Kemudian yang terakhir yaitu wakasrotul hawaiji ilan nas, yaitu orang yang banyak bergantung pada orang lain. Mungkin itu adalah salah satu kebiasaan kita selalu bergantung pada orang lain saat kita membutuhkan sesuatu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tanda-tanda orang yang celaka. Nah, dalam kitab Wasiatul Mustafa juga disebutkan nih teman-teman bahwa ada tanda-tanda orang yang celaka. Apa saja itu? Hadisnya yang berbunyi ya al-walisyai salah satu alamah, 3 tanda saja. Kutul harami wajtinabu alimi wasolatu liwahidi walih mujrimi salah satu alamah, yaitu yang pertama yaitu memakan makanan yang haram. Memakan makanan yang haram, kutul harami. Apakah kita pernah memakan barang haram? Semoga jangan. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi orang yang alim, wajtinabul alimi. Ketika kita kedatangan orang alim kemudian kita menjauhi, maka kita adalah salah satu orang yang celaka, karena sesungguhnya orang alim itu akan membawa kita kepada kebaikan. Tapi mengapa kita harus menjauhinya? Maka kita akan celaka. Kemudian tanda yang ketiga yaitu meninggalkan sholat ketika sendirian, wasolatu liwahidihi. Ketika kita sedang sendirian, kita sedang di kamar main HP, kemudian ada panggilan sholat, ada suara adzan berkumandang, kita meninggalkan sholat itu, kita melalaikan sholat itu, kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah orang yang celaka. Kemudian di sini pun dijelaskan tanda orang yang berdosa, yaitu sama, masih disebutkan 3 tanda. Yang pertama hubbu fasadi, yang kedua wadubu ibadi, yang ketiga wastinabul rosyadi, yaitu yang pertama senang berbuat kerusakan, apapun kerusakannya, yang berbau kerusakan, maka itu akan disebut dengan orang yang pendosa.
Kemudian yang kedua yaitu membuat sengsara hambanya Allah. Hambanya Allah itu siapa? Bisa teman kita, saudara kita, orang terdekat kita. Intinya hambanya Allah. Kemudian yang ketiga yaitu menjauhi petunjuk yang benar. Sudah diberi petunjuk yang benar malah kita menjauhi, maka itu adalah orang berdosa. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian vlog saya Metiara Fikri pada bulan ini. Mohon maaf bila ada penjelasan atau perkataan atau bacaan hadisnya yang masih nyeleneh-nyeleneh. Mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.